Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah pada sarapan belum nih? Ngopi, nyusu udah belum? Ada yang belum bangun? Bangun. Ayo kerja. Tapi mungkin banyak yang libur ya hari Sabtu ini. Yang libur, selamat berlibur, selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Yuk yang belum ngopi, kita ngopi. Tapi saya juga belum ngopi nih, baru minum teh ya, tadi. Tadinya nih mau ikut minum kopi atau susu, tapi orangnya mungkin masih tidur ya di dalam. Saya mau ngomong-ngomong aja deh di sini sebentar sambil menunggu. Ngomong-ngomong masalah ngopi itu katanya biar nggak ngantuk ya. Ada juga biar nggak lemes katanya. Ada juga yang bilang biar tambah semangat. Nah itu tergantung kita masing-masing mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, kalau kita mau menjabarkan dari ngopi itu banyak sekali ya. Ya pertamanya gelas, mungkin ya gelas pertamanya gelas. Gelas itu terbuat dari apa gitu kan? Nah gelas itu termasuk kata benda atau benda, dan benda itu ada benda padat, ada benda cair ya. Ayo benda apa lagi? Ada juga gas gitu ya. Nah kalau gelas itu benda padat. Yang namanya benda padat itu berarti gimana kawan-kawan? Pastinya tahu nggak ya? Selain benda padat, gelas juga termasuk benda tak hidup atau benda mati ya. Kenapa dikatakan benda mati? Ya karena tidak hidup. Apakah seperti itu jawabannya? Ya, seperti yang kita pandang, yang saya pandang ini juga termasuk benda ya. Benda hidup atau benda mati, pastinya ini benda hidup ya, atau makhluk hidup ya. Kenapa pohon atau tumbuhan dikatakan makhluk hidup? Karena salah satunya tumbuh besar ya, bisa bernapas, bisa bergerak, dan yang lainnya. Pasti kawan-kawan lebih pintar dah. Mungkin kalau anak-anak nanya, kok pohon bisa bergerak, gimana bergeraknya? Nah gimana kita orang dewasa menjawabnya? Ya salah satu contoh misalnya tanaman kacang ya, atau bunga matahari itu pasti menghadap kemana tuh? Menghadap arahnya sinar matahari biasanya. Atau tanaman kacang panjang, kalau kita kasih penopang bambu ya, pastinya itu kalau sudah besar, kalau sudah dia tumbuh, pasti dia melilit ke penopang itu, ke bambu tersebut. Nah itu tandanya makhluk hidup itu bergerak ya. Jadi bukan bergerak berjalan seperti kita. Kalau kacang bisa bergerak seperti kita jalan kaki, ya emang gak ada kakinya, gimana ceritanya? Nah itu salah satunya bisa bergerak, bisa bernapas, bisa ya berjalan, itu bergerak ya. Tumbuh besar ya, asalnya dari kecil ditanam bijinya sampai besar, kemudian ada daunnya, kemudian berbunga dan berbuah ya. Pokoknya banyak lah ya yang namanya makhluk hidup itu ya, pastinya bisa bergerak besar, bernapas, dan yang lainnya. Pasti kawan-kawan tuh lebih paham lah, lebih tahu ya. Kalau benda padat itu nggak bisa bergerak,
nggak bisa bergerak sendiri kecuali digerakkan oleh kita, dipindahkan oleh kita. Dan benda padat itu tidak bisa berubah, tetap seperti itu ya, ember seperti ember, gelas ya seperti gelas ya. Kemudian kopinya itu juga termasuk tanaman ya, atau tumbuhan asalnya ya, kemudian diambil buahnya setelah tua, itu termasuk benda padat juga ya. Dalam kopi itu terbuat apa, atau dalam susu itu, susu dari mana asalnya, dan kemudian manfaatnya apa tuh. Jadi banyak sekali kalau kita jelaskan ya kawan-kawan ya. Bukan hanya kita taunya nyusu, taunya ngopi, tapi harus kita tahu manfaatnya, harus tahu asalnya dari mana ya, gimana prosesnya ya. Ya walaupun kita tidak seperti orang-orang pandai, paling tidak ya bisa menjelaskan sama anak-anak sedikit lah ya, biar mereka tuh nggak gagal paham, masa pohon bisa bergerak, masa pohon itu bernapas kayak gimana ya, kita harus bisa menjelaskannya. Kemudian airnya itu termasuk benda cair, pastinya kawan-kawan tahu lah benda cair. Benda cair itu bisa berubah ya, tidak seperti benda padat. Kalau sekarang kita simpan air di dalam gelas ya seperti gelas airnya bentuknya itu. Kalau kita simpan lagi ke dalam ember, air itu seperti ember ya, jadi berubah-ubah ya. Kalau gelasnya ya tetap seperti gelas, nggak akan berubah. Tapi kalau air itu merupakan benda cair dan sifatnya bisa berubah ya kawan-kawan. Sambil memandang pohon rambutan SDN Pasir Angin 5 dan pohon-pohon yang lainnya, benda hidup, makhluk hidup yang lainnya yang ada di sekitar sini. Kita harus tahu lah, bisa menjelaskan terhadap anak-anak kita, saudara-saudara kita. Paling tidak ya sedikit lah kejelasan, jangan sampai mereka tuh tidak tahu sama sekali ya manfaatnya, manfaat pohonnya, manfaat rantingnya, manfaat daunnya ya, manfaat bunganya dan yang lainnya. Mereka tuh pasti tahu yang namanya akar, misalnya akar itu pastinya ada di bawah ya, akar itu ada di bawah. Tapi kita harus tahu, harus bisa menjelaskan manfaatnya akar ya, manfaatnya akar dari tumbuhan. Akar itu ada berapa macam juga ya, harus tahu tuh, biar anak-anak kita juga ingat. Oh biasanya lebih ingat seperti itu ya, anak-anak tuh lebih cepat ingat kalau kita kasih tahu secara langsung, apalagi dengan contohnya ya, langsung ditunjukkan. Inilah yang namanya akar tunggal, inilah yang namanya akar serabut. Tuh, mereka akan lebih paham lagi kalau kita kasih contoh dengan yang real, dengan yang nyata ya. Nah itulah kira-kira dari kata ngopi kita bisa punya ilmu pengetahuan ya, airnya, kemudian gelasnya, kemudian kopinya atau susunya atau airnya termasuk benda apa. Jangan cuma ngopi, selain itu juga jangan lupa kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan kopi, yang telah memberikan pohon-pohon yang bisa dinikmati oleh kita, pohon teh, kemudian hewan-hewan juga bisa diambil susunya ya, bisa diambil dagingnya, bisa diambil telurnya dan yang lainnya ya. Kita bersyukur dan bersyukur. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.